Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa azwajihi wa auladi wa duriyatihi wa ila jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal ulama'i wa syuhada'i was sholihin wa ila jamil malaikatil muqarrabin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'ina man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ila jami' syekhina wa 'allimina jamil mu'allifil kutub an ta'allamna wa 'allamnaha jami' abaina wa ummahatina jadadina wa jaddadina wa ahwanna wa akhwatina wa auladina durriyatina wa talamidina wa jamil muslimin wal muslimat wal mu'min wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat usanha sa'ila Syekh bin Athaillah Sakandari nafa'anallah bihi wa bi'ulumi fid darain syaudillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawadul Halim, wa anta ni'mal mu'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wa laysa narju siwak fadrik ilahi darak qabla al-fana wal halak ya'ummu dunya wa din. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. Wa ma lana rabbana siwaka ya hasbana, ya dzal 'ula wal ghina wa ya qawiyyu ya matin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, farij 'alal muslimin. nas'aluk wali yuqim al-'adla kay nastaqim ala hudakal qawim wa la nuti'ul la'in. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin.
ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ذاق الوسيع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين بارك على المسلمين نضرة تزيل عنا وتودن المنى منا وكل الهنا نعضه في كل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اسقنا غيثا نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اهينا شاكرين وتوفنا مسلمين نبعث من الآمنين في زمرة السابقين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين بجاه طه الرسول جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول رب استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين أتاك ربي جزيل وكل فعلك جميل وفيك مالنا طويل فاجد على الضامعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الخلاق لمن بذنبه رهين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذيين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان هين الحمام وزاد رشح الجبين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على
المسلمين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام وصحب والتابعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Hadirin serta para pemirsa kaum muslimin dan muslimat dimanapun saat ini sedang berada, yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini Allah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bersama dapat kembali berjumpa dalam kajian online kitab Syarhul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Mudah-mudahan kajian ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan ilmu yang manfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita semua kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin serta para pemirsa semuanya saya hormati dan saya muliakan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan hikmah yang ke-45. Hikmah yang ke-45 bisa dibuka untuk kitab Syarhul Hikamnya, Shahifah 33. 33 untuk kitab Iqadul Himam fi Syarhil Hikam juz 1 halaman 101. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Asy-Syaikh Al-Arabillah Ahmad bin Athaillah Sakandari rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Syu'aul basirah yusiduka qurbahu minka wa ainul basirah yushiduka adamaka liwujudihi wa haqqul basirah yushiduka wujudahu la adamaka wa la wujudaka kana Allahu wa la syai'a ma'hu wa huwa al-an ala ma kana alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Syu'aul basirati utawi sorote peningalati. Basirah itu pandangan batin, pandangan mata, bahasa Arabnya basar. Kalau pandangan hati, basirah namanya. Jadi orang yang bisa memandang hal yang tidak bisa dipandang oleh mata. Apa makna dari setiap apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Jadi mampu mengambil pelajaran, mampu memberikan, memahami satu hal, menyimpulkan dari apapun yang terjadi dalam kehidupan kita semua. Su'aul basirah iku yushiduka meruhaki apa su'aul basirah ing sira menunjukkan kurbahu ing parke Allah mingka saking sira. Kurbahu ing parke Allah mingka saking sira. Su'aul basirah sorotnya, sorot berarti kalau bahasa yang lain nggih berkas cahaya atau sinar nggih. Sorot sinar. Sinarnya basirah itu akan menunjukkan kamu dekatnya Allah darimu, akan membuat kamu yakin bahwa Allah itu dekat denganmu. Allah sangatlah dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi. Allah sangatlah dekat dengan kita. Allah selalu mengetahui apapun yang kita lakukan. Tidak ada yang terlewatkan dari pandangan Allah. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Baik kita berada di kampung, di kota,
di dalam negeri, di luar negeri, dimanapun. Allah selalu mengetahui, Allah selalu melihat, Allah selalu menyaksikan apapun yang kita lakukan, baik dan buruknya perbuatan kita. Dan sangat berpotensi pula dimanapun kita berada, disitulah kita akan menghadap kepada Allah, meninggal dunia. Kita semua pasti akan mati, karena mereka yang mati dulunya hidup seperti kita, kita yang hidup nantinya akan mati seperti mereka. Kemudian wa'ainul basirah yushiduka adamaka liwujudihi. Wa'ainul basirati utawi peningal basirah, ain peningal, utawi peningal ati. Wa'ainul basirati utawi ainul basirah peningal ati iku yushiduka meruhake apa ainul basirah ing sira ada maka liwujudihi, ada maka ing ora anane ira liwujudihi krana wujude Allah. Kalau sudah ada ainul basirah, bukan su'aul basirah. Berarti ain bukan sekedar cahaya, sinarnya cahaya, namun memang benar-benar ada cahaya yang muncul, ainul basirah, akan menunjukkan kepadamu ada maka liwujudihi, menunjukkan tiadanya kamu karena adanya Allah. Kalau Allah sudah ada, berarti kita tiada, karena Allah sifatnya wujud dan yang lainnya itu pasti tidak wujud. Ketika kita punya ainul basirah, akan mengantarkan kita memahami bahwa kita itu tiada karena adanya Allah. Wa haqqul basirah utawi haqqul basirah iku yushiduka meruhake apa haqqul basirah ing sira wujudahu ing wujude Allah la adamaka wala wujudaka. Wujudahu ing wujude Allah la ada maka ora ing anane ora anane ira wala wujudaka lan ora wujud ira. Haqqul basirah itu akan menunjukkan kepadamu adanya wujudnya Allah, wujudnya Allah, dan tidak melihat ada dan tiadanya kamu. Jadi tidak melihat ada maka wala wujudaka. Dia tidak melihat ada dan tiadanya karena sudah melebur dalam wujudnya Allah. Kalau sebelumnya belum melebur dalam wujudnya Allah. Maka pada makalah yang ke-46, ini masih satu rangkaian. Kanallahu wala syai'a ma'ahu wa huwa al-an ala ma kana alaihi. Sebab itu kana wujud sapa Allahu Gusti Allah wala syai'a lan ora ana swiji-wiji ku maujud ma'ahu saratane Allah. Allah itu ada dan selain Allah itu tiada. Ketika memiliki haqqul basirah. Wa huwa al-an ala ma kana alaihi. Wa huwa Allah al-ana ing dalem saiki mangsa iku alama netepi ing atase barang kana kang ana alih kang iku tetep kana kang ana sapa Allah iku alih tetep ing atase ma. Kana kang ana sapa Allah iku alih tetep ing atase ma, atau dalam redaksi aslinya kana alaihi kana, bukan kana alaihi. Wallahu ta'ala Allah al-ana ing dalam saiki mangsa iku alama netepi ing atase barang kana kang ana alaihi kang iku tetep ing atase ma kana tinemu sapa Allah. Ale kang iku tetep ing atase ma kana wujud sapa Allah. Allah itu ada wala amahu, Allah itu wujud dan tidak ada wujud bagi selain Allah. Dan Allah pada saat ini seperti apa yang sudah wujud sama Allah. Jadi sejak dulu yang tidak berpermulaan sampai kapanpun Allah selalu wujud. Ini yang tertanam dalam hatinya orang yang memiliki haqqul basirah.
Perhatikan, syu'a'ul basirah yushiduka kurbahu. Ini membutuhkan pemahaman yang cukup mendalam ya, untuk memahami masalah ketauhidan ini ya. Ini kita mencoba untuk memberikan wawasan yang lebih luas terhadap diri kita masing-masing dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mungkin selama ini kita hanya menggunakan akal kita hanya memandang dengan mata kita tanpa berusaha untuk melakukan yang lebih jauh daripada itu semua. Bisa jadi seperti itu. Sehingga tidak pernah ada peningkatan keimanan yang ada pada diri kita. Karena kita kurang tafakkur. Kita harus terus berpikir. Dengan banyaknya berpikir tentang kehidupan, tentang kuasanya Allah, akan membuat kita semakin kuat keimanan, sehingga akan semakin kuat ketaatan kita kepada Allah dan takut untuk melakukan kemaksiatan. Kita kembali mengulas apa yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah. Su'a'ul basirah yushiduka kurbahu minka. Yang pertama kita akan membahas tentang basirah. Basirah itu nadhirul qalbi. Basirah itu pandangan hati ya. Pandangan hati berusaha untuk menjangkau apa yang tidak dijangkau oleh mata. Kita melihat ada keburukan, sesuatu yang buruk yang terjadi pada kita misalkan. Secara spontanitas kita menganggapnya itu sebagai hal yang buruk. Dan kita pun tidak ingin mengalami itu. Andaikan kita mengalami, kita pasti berontak agar kita bisa lepas dari keadaan yang buruk tersebut. Contohnya orang di duit atau dihapusi wong, wis apa kecelakaan, nopo loro, hal yang buruk yang menimpa kita. Kita melihatnya dengan mata bahwa itu hal yang tidak kita senangi. Bagi orang yang memiliki pandangan hati, yang dilihat bukan apa yang terjadi, namun yang dilihat adalah apa yang diinginkan Allah dengan adanya hal tersebut terjadi. Kenapa? Dikarenakan apapun yang terjadi itu semuanya merupakan kehendak Allah. Tidak ada yang keluar dari kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu syai'in indahu bimiqdar. Karena tentu pembahasan surat Ar-Ra'd yang kemarin. Segala sesuatu di sisi Allah itu dalam ketentuan, bimiqdarin, ala haddin. Ala haddin, atas ada sesuatu yang telah ditetapkan, ala qadarin wa haddin, ada ketentuan yang telah dibuat oleh Allah. Segala sesuatu sudah ditetapkan oleh Allah, sehingga sesuatu itu hanya tunduk dan patuh dengan apa yang menjadi ketetapan Allah, tidak bisa melakukan kemauannya sendiri. Mau tidak mau harus melakukan kemauannya Allah. Tidak memiliki kemampuan sendiri. Mau tidak mau harus mengikuti kemampuannya Allah atau harus mendapatkan kemampuan dari Allah. Apapun yang terjadi. Apapun. Walaupun secara zahir kita melihatnya itu sesuatu yang terjadi atas hal yang zahir itu. Misalkan ketika orang sakit karena minum es yang banyak, karena banyak minum es akhirnya dia sakit panas. Secara zahir kita melihatnya karena dia minum es akhirnya sakit panas. Namun pada hakikatnya yang membuat dia panas itu bukan minum esnya. Apa? Karena takdir Allah yang mana pada waktu itu dia harus sakit panas. Asbab dibuat oleh Allah berupa minum es yang banyak, wis ra koyo nek dimpet ya. Sakjane yo ngerti. Angko lek kakean ngombe es iso panas awakku iso flu, iso pilek kan ngoten, iso watuk.
So bermasalah ngoten. Sakjane ngerti, tapi kalah karo kersane Gusti Allah. Karena arep ditakdirne dadi wong sing pilek, dadi wong sing panas awake. Yo keinginannya untuk menghentikan dari minum es itu ya ndak bisa. Akhirnya dia tetap minum es itu. Pada akhirnya ya jadi sakit kan ngoten. Jadi sakitnya itu memang sudah ditentukan oleh Allah, asbab itu pun juga telah dibuat oleh Allah. Jadi tidak ada yang melakukan kehendaknya sendiri apapun ya, kecuali itu sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya Allah. Di saat kita memandangnya dengan mata, sesuatu yang buruk yang kita alami itu seolah-olah suatu keburukan. Namun bisa jadi itu sebenarnya suatu kebaikan. Kita sudah beli tiket pesawat mau berangkat, ternyata di tengah jalan itu macet. Sampai di bandara pesawatnya sudah berangkat. Berangkat ke tempat tujuan, kita sampai di sana terlambat. Wah, kita susah, hangus tiket kita. Namun ternyata apa? Pesawatnya misalkan kecelakaan. Akhirnya kita selamat. Dengan Allah menjadikan kita terlambat sehingga tidak naik pesawat, akhirnya selamat. Di awalnya kita menganggapnya sesuatu yang buruk, tapi setelah kita pahami, oh ternyata ada maksud yang diinginkan Allah dari kita memberikan yang buruk itu. Ini orang yang punya basirah. Ya, sama di saat kita usaha sudah sekian lama ya, menekuni usaha yang bisa kita tekuni, kemudian suatu saat usaha kita mengalami masalah. Ada maksud tertentu yang diinginkan Allah dengan memberikan masalah pada usaha kita. Bisa jadi selama kita melakukan usaha, bersandar kita kepada Allah kurang. Karena kita selalu mendapatkan kemudahan, kesuksesan, keberhasilan. Setiap usaha yang kita lakukan berhasil, dan berhasil. Sehingga kita melupakan kuasanya Allah. Seolah-olah kita yang punya kemampuan. Allah tidak berbuat apa-apa. Akhirnya suatu ketika kita menghadapi persoalan yang besar yang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita punya basirah, akhirnya mengantarkan kita, oh ternyata saya ini sebenarnya tidak punya kemampuan apa-apa. Yang memberikan kesuksesan adalah Allah, memberikan keberhasilan Allah. Buktinya di saat saya mengalami persoalan dalam usaha saya tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat saya mengalami masalah tidak berbuat apa-apa, kesimpulannya di saat saya berhasil dulu sebenarnya bukan atas kemampuan yang saya miliki. Ini punya basirah. Tapi kalau tidak punya basirah, tidak melihat dari sisi makna, hanya melihat dengan matanya sendiri, maka dia akan melihat yang berbuat ya dirinya, yang bermasalah penyebabnya ini dan itu, akhirnya terjadi masalah-masalah yang tidak kita inginkan, yang akan menjadikan kita semakin jauh dari Allah. Semakin jauh dari Allah, semakin tidak sadar atas kewajiban yang harus kita lakukan kepada Allah. Padahal kita dalam hidup ini berkewajiban menjadi orang yang taat, bertakwa kepada Allah. Imtithalu jami awamirillah wajtinabun nawahihi. Mengerjakan segala yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala yang dilarang oleh Allah. Lek ndak duwe basirah, yang dikejar hanyalah apa yang dipandang oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, dan apa yang dirasakan nikmat oleh nafsu. Selebihnya tidak ada. Padahal ada kehidupan akhirat. Tidak hanya orang itu hidup di dunia, orang akan hidup di akhirat. Kenapa kehidupan akhirat kok dilupakan? Karena akhirat tidak kelihatan. Kenapa yang dikejar kok uang? Karena uang sangat nyata. Kok tidak mau ibadah? Pahala tidak kelihatan. Ini karena tidak punya basirah. Kalau punya basirah, apa yang kelihatan di mata itu tidak akan mempengaruhi kenyataan yang sebenarnya. Walaupun itu kopi, karena di dalamnya ada racun,
Tidak dilihat kopinya, tapi dilihat racunnya. Sehingga tetap tidak akan berpengaruh manisnya kopi membuat dia tertarik untuk minum kopi tersebut di saat ada racun di dalamnya. Dalam hal dunia dan akhirat ya demikian. Dia tidak akan mengejar dunia berlebihan, ambisi, terlalu banyak keinginan, ingin mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak mampu untuk dikejarnya, ingin menjadi orang yang super, menjadi orang yang paling hebat di antara yang lain, tidak akan dilakukan. Ketika ingat akhirat, semua yang dia miliki di dunia akan senantiasa dia jadikan sebagai alat, sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan akhirat, bukan untuk dinikmati di dunia, namun untuk dinikmati di akhirat. Kalau dinikmati di dunia kemudian kehilangan akhiratnya, ya rugi. Senikmat apapun yang kita rasakan di dunia ini tidak ada bandingannya dengan nikmat surga. Andai kan kita hanya mendapatkan nikmat dunia terus kehilangan nikmat surga, kita menjadi orang yang rugi. Bagaimana nikmat dunia ini bisa kita rasakan sekaligus nikmat surga juga bisa kita rasakan. Berarti apa? Jangan berlebihan di dalam urusan dunia. Tetap harus kita jadikan sebagai alat, bukan sebagai tujuan. Harus punya basirah. Tidak hanya sebatas di dunia hidup kita, kita akan hidup yang kekal abadi di akhirat. Sehingga setiap yang kita lakukan harus kita pertimbangkan. Apa yang akan kita terima nanti di akhirat, apakah nikmat atau siksa. Kita harus punya pikiran seperti itu, dan kita sangat dekat sekali dengan adanya kematian. Kalau kita sudah mati, kita akan merasakan setiap balasan dari perbuatan yang kita lakukan. Bahkan tidak hanya ketika kita mati, di dunia pun kita akan merasakan pula. Ada sebagian orang yang diberikan balasannya di dunia, ada sebagian yang tidak diberikan. Justru yang diberikan balasannya itu Allah sayang. Dengan diberikan balasan di dunia atas dosa yang dilakukan, di akhiratnya dia sudah bersih dari balasan. Allah enggan. Kalau sudah memberikan balasan di dunia, di akhiratnya memberi balasan lagi, enggan Allah itu. Allah itu tidak mau memberikan balasan yang berlipat-lipat, itu tidak mau. Udah sekali ya sudah. Kalau sudah diberikan di dunia, ketika orang itu sadar, kalau tidak sadar lain ceritanya. Akan dia bebas ketika di akhirat. Berarti sayang. Berarti disayangi oleh Allah, dan sayang Allah tuh sayang kepada kita. Di saat kita berbuat dosa, Allah langsung memberikan balasannya di dunia. Bukan tidak sayang, justru sayang. Tidak sayang itu ketika kita berbuat dosa, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengingatkan kita, tidak pernah memberikan kesadaran pada kita. Dosane wakeh, nikmate tansaya tambah dino, tansaya tambah akeh. Wis ora tau ibadah tapi nikmate ra pernah putus, terus bertambah dan bertambah. Dan maksiat tidak pernah berhenti, tapi nikmat itu selalu ada. Itu justru bahaya. Karena semakin nikmat didapat, semakin tidak sadar atas kesalahannya, ya semakin banyak kesalahan dan dosa yang dilakukan. Yang dirugikan bukan Allah, yang dirugikan diri sendiri. Ya, harus kita yakini setiap amal solih dan buruk yang kita lakukan itu kembalinya kepada kita, tidak kembali kepada Allah. Dengan kita berbuat baik, Allah tidak diuntungkan, yang diuntungkan itu 100% kita, ya. Andaikan kita berbuat maksiat, Allah tidak dirugikan 100%, yang dirugikan kita. Man amila sholihan fali nafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa beramal solih, maka manfaat daripada amal solih itu akan kembali kepada dirinya. Dan barang siapa yang berbuat maksiat, berbuat dosa, maka dia akan menanggung akibatnya. Punya basirah seperti itu. Lek ndak duwe basirah, wah iki pumpung duwe duit akeh, keseneng aku sing rong tak turuti nggih, urung berhasil saya
turuti akan saya penuhi. Pumpung duit-duit akeh duit akeh entek suwengi nggih. Nggih nuruti seneng. Ngoten niku krana ndak punya basirah. Kalau punya basirah nggih mempertimbangkan. Aku sak wayah mati, lha aku dolan ning tempat-tempat sing maksiat ngono nggih mati ning kono piye ngono. Wong biasane ngaji, tibake nang kono nggone ya. Lah ngoten niku kan yo ngisin-ngisini, wong ngisini-ngisini awake tok nggih, ngisin-ngisini koncone nggih. Ngisin-ngisini gurune karo-karo ngoten to. Ngisin-ngisini tanggane nggih. Ya ngoten nggih. Sing pun nggih pun. Sing urung aja diterusno. Saestu nggih, penting menyadari itu penting. Wis tuwek nggih, ora enom meneh. Kudu lebih bisa berpikir dewasa. Jangan hanya tua umurnya, ndak tua pemikirannya. Jadi seiring dengan tuanya atau bertambahnya usia kita, ya bertambah dewasa pemikiran kita dalam berpikir kehidupan ini. Tentang kehidupan akhirat harus kita pikirkan. Itu punya basirah. Kemudian yang berikutnya, basirah yang ada pada diri seseorang itu ada kalanya buta. Artinya sebenarnya masing-masing orang itu punya basirah. Jadi punya basar, mata, dan punya hati. Hati ini untuk memandang apa yang tidak dipandang oleh mata, untuk bisa mengartikan apa yang tidak bisa diartikan oleh mata, untuk memahami lebih jauh tentang sisi baik dan buruknya kehidupan. Ada kalanya orang itu yang buta mata hatinya, buta sama sekali. Buta sama sekali. Artinya sama sekali tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan ini. Ini orang yang buta mata hatinya. Dia bisa melihat tanda-tanda kuasanya Allah itu terlihat nyata. Ya Allah, ada gunung, ada langit, ada lautan, ya, ada manusia. Kalau orang mau merenungkan, akan mengantarkan dia sampai pada keyakinan bahwa Allah itu zat yang maha kuasa. Namun berpikirnya tidak seperti itu. Ini kan alam. Alam itu wujud dengan sendirinya, tanpa ada yang mewujudkan. Dianggap Allah itu tidak ada, dan sekaligus eksistensinya juga tidak ada. Jadi Allah tiada dan tidak ada eksistensinya. Ini adalah mereka-mereka yang ateis, ya, tidak meyakini adanya Tuhan. Ya. Bisa jadi seperti itu. Sebenarnya ada matahari yang bersinar, tapi karena dia buta matanya, ya, sinar matahari yang begitu terang, ya tidak terlihat. Wong piye-piye panggah peteng. Sebenarnya ada kuasa Allah yang sangat nyata, jelas-jelas nyata. Lah hatinya mati, ya tetap tidak melihat adanya kuasanya Allah. Ini orang yang seperti ini memang ada. Jadi dia meyakini adanya Allah, tapi tidak begitu meyakini kuasanya Allah. Jadi maka dalam Al-Quran dikatakan, afalam yasiru fil ardi fayakunu lahum qulubun yaqiluna biha aw adan yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Apakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi? Orang-orang kafir Mekah pada saat itu kan tidak bisa tidak mau beriman pada yang disampaikan oleh Rasulullah, tidak bisa menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dia mengingkari, mereka mengingkari. Walaupun diancam-ancam adanya azab, mereka tidak takut, sampai ditantang-tantang. Kalau memang apa yang kau katakan benar, ya coba datangkan sekarang. Buktinya mana? Enggak. Bahkan pemikirannya, kalau saya di dunia ini oleh Allah juga diberikan kemudahan, nanti saya mati juga seperti di dunia ini diberikan kemudahan. Orang-orang yang di dunia disulitkan, nanti di sana masuk neraka. Dia berpikirnya semacam itu. Padahal yang terjadi nanti tidak seperti itu. Bisa jadi orang itu dimudahkan dunianya, namun karena tidak ibadah kepada Allah, tidak taat kepada Allah, ya akhirnya Allah menempatkan dia di nerakanya. Jangan diukur kalau diberi kemudahan di dunia, nanti di akhiratnya juga dimudahkan. Apakah mereka tidak berjalan di atas muka bumi? Artinya
orang Mekah yang mengingkari tentang adanya Allah itu selalu melewati tempat-tempat di mana di tempat itu pernah ada kejadian masa lalu tentang kondisi kaum yang diazab oleh Allah. Jadi melewati tempat yang pernah dihuni suatu kaum dan kaum tersebut mendapatkan azab dari Allah atas kemusyrikan yang dilakukan, atas kekafiran yang dilakukan, atas keingkaran apa yang didakwahkan oleh Rasul. Lahum fatakuna lahum qulubu yaqiluna biha. Dia punya hati yang sebenarnya bisa digunakan untuk berpikir, punya telinga yang bisa digunakan untuk mendengar. Artinya setelah mendengar berita itu diolah, dipikirkan, ngoten. Ya wae dhewe ngaji, ngoten niku bare dipikir-pikir saurunge turun niku dingan-ngen. Oh mangke apa ya diomongni? Oh tibake kok ngene. Dadi diolah. Formasi diolah dengan begitu baik sehingga bisa menarik satu kesimpulan. Oh berarti aku ngene, kan ngoten to. Kalau dibiarkan lewat, dia melewati sisa-sisa kaum yang pernah diazab oleh Allah itu, reruntuhan bangunan mereka itu melewati. Kalau dia mau berpikir, akhirnya dia sampai pada keyakinan, oh ternyata orang yang ingkar kepada Allah akan mendapatkan azab dari Allah. Berarti saya harus beriman kepada Allah. Seharusnya seperti itu, tapi tidak melakukan itu. Fa innaha la ta'mal absar. Sebenarnya mata mereka tidaklah buta, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tapi yang buta adalah mata hatinya. Ndak mau berpikir, ngoten lho, ndak mau berpikir. Misalkan dengan adanya COVID-19, corona ngaten niki nggih, kita jadikan sebagai objek berpikir kita nggih tentang kehidupan, nggih ternyata hidup itu semuanya itu ndak lepas dari kuasanya Allah. Lek Gusti Allah ngersakne hotel sakmono bae kosong nggih saged mawon nggih. Kaya ndak ngira villa-villa kosong nggih, restoran kosong, hotel-hotel kosong. Ndak memperkirakan sama sekali. Tapi kalau Allah yang memang berkehendak nggih, dengan adanya wabah seperti ini, ya semuanya terjadi. Karena tidak ada yang mampu mengalahkan kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pelajaran berharga bagi kita untuk menjadikan kita semakin yakin atas kuasanya Allah. Yang pertama, orang yang hatinya benar-benar buta sama dengan orang yang buta matanya yang tidak melihat matahari, sama dengan orang yang sakit yang tidak merasakan rasa manisnya air atau rasa tawarnya air. Air tawar terasa pahit loh. Jadi kalau orang itu mulutnya sedang bermasalah, wonge lorong, ngombe banyu putih itu lho ra enak gitu. Padahal seger. Air putih itu sangatlah menyegarkan, tapi terasa pahit. Wah, banyu kok pahit, ngamuk-ngamuk. Nah, ini kan bukan karena airnya yang salah, tapi orangnya. Bukan karena mataharinya yang tidak ada, tapi orangnya. Bukan karena tidak ada kuasanya Allah, tapi karena orangnya tidak mengenal Allah sehingga tidak melihat terhadap kuasanya Allah. Kemudian yang kedua itu ada golongan orang yang mana dia itu meyakini adanya kuasanya Allah, meyakini adanya kuasanya Allah. Jadi tadi memang adanya matahari walaupun bersinar terang itu dianggap tidak ada sinar karena dia buta. Ini orang itu meyakini adanya sinarnya matahari walaupun dia buta. Yakin bahwa siang itu muncul matahari. Namun dia tidak mampu untuk melihat matahari, tidak melihat sinarnya matahari, tapi meyakini, ini masih positifnya. Meyakini adanya Allah, namun tidak begitu yakin terhadap kuasanya Allah. Sehingga yang lebih diandalkan adalah kemampuannya, yang diandalkan ilmunya, yang diandalkan adalah orang-orang yang hebat, yang bisa dimintai tolongnya, belas tidak bersandar kepada Allah. Ibaratnya loro sing tindel-teli duwite sing akeh nggih berobat, tuku obat sing apik, engko lek wis cetuk obate waras. Berobat nang gone dokter sing ampuh nggih sing hebat, engko ya waras. Anggapane ngoten. Sing marakne waras obat, sing marakne nggih napa nggih kita berhasil karena pertolongan orang atau karena usaha yang kita lakukan.
Ini mengenal Allah namun tidak mengenal kuasanya Allah. Dia lebih melihat kemampuan pada dirinya, padahal kemampuannya itu tidak ada apa-apanya. Kalau Allah berkehendak, kemampuan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kemampuan dan kekuatan kecuali adanya pertolongan dari Allah. Itu ndak sampai ke situ nggih. Wis yakin nggih, wonge nggih salat sregep. Wonge salat sregep. Tapi ngersulo mawon nggih. Lah wong mesti diatur lho urip karo pangeran. Kok ngersulo kan ya ora bener. Wong molek urip itu nak ngono nggih petita-petiti sombong ira-ira. Nyepelekne wong ra duwe, ngoten kan. Padahal ya salat mempeng. Dek ndak ngrumangsani keberhasilannya itu karena adanya pertolongan yang diberikan oleh Allah. Dia menganggap atas usahanya wonge pelit malian, disuruh untuk berinfak, dia katakan lek pengen mangan enak yo nyambet gawe sing mempeng, ojo mek meneng tok pengen mangan enak, ngoten nih, seolah-olah dia itu keberhasilannya karena usahanya, bukan atas nikmat yang datangnya dari Allah yang diberikan kepadanya. Dia memposisikan diri yang menentukan, padahal yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini orang pada umumnya meyakini adanya Allah namun tidak begitu yakin terhadap kuasanya Allah. Enek srengenge namun tidak mengetahui, yakin percaya enek srengenge tapi tidak mengetahui sinarnya matahari. Kemudian yang ketiga niki kebanyakan orang yang nomor 2 ini ada masalah. Orang ini pasti ada masalah. Jiwanya sakit, keimanannya bermasalah, maka harus terus diluruskan, keyakinan harus diluruskan. Jadi harus difahamkan la yasukul khaira illallah, la yasrifu su'a illallah, maka min nikmatin faminallah. Harus ditanamkan seperti itu terus, biar tumbuh keyakinan bahwa Allah lah yang menentukan kehidupan, Allah yang mengatur kehidupan ini. Segala sesuatu yang terjadi merupakan kehendak Allah, sudah ditentukan oleh Allah sejak zaman azali, dan kita yang menerimanya harus kita terima sesuai dengan posisi kita. Kalau dapat nikmat kita bersyukur, kalau kita dapat musibah kita bersabar. Seharusnya terus ditanamkan seperti itu biar tidak menjadi orang yang hanya mengenal Allah namun tidak mengenal kuasanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya orang itu bukan orang yang dekat, bukan orang jauh, bukan melihat, mbak roh ngoten tok. Yang ketiga adalah orang yang memiliki su'aul basirah. Di sini ini orang yang ketiga. Orang yang ketiga adalah orang yang punya su'aul basirah. Apa su'aul basirah? Su'aul basirah itu dalam bahasa lain disebut dengan nurul iman atau ilmul yakin. Jadi duwe nurul iman ada ilmu yakin, atau bahasa lain ilmu yakin, nurul iman, bahasa lakinya su'aul basirah. Sorote sinarnya penglihatan hati kalau kita terjemahkan. Jadi sinarnya penglihatan hati. Artinya dia mendapatkan sinar, ibarat orang yang sakit mata itu tidak sakit keseluruhannya. Ada sebagian sinar yang dapat dilihat tapi blereng, ora patek ketok, tapi enek cahaya, ada sesuatu yang menerangi hatinya. Ada keyakinan yang tumbuh dalam hatinya tentang kuasanya Allah, namun keyakinannya seringkali tergoyahkan, tidak begitu kuat keyakinannya. Lek penak ya iso nrimo, lek ra penak wis wangel kon nrimo. Titik mekso dhisik baru iso nrimo, ngoten lho. Dadi sik mikir suwi ngoten. Setelah pikir akhirnya cetuk, oh kudune ngene to aku. Ini baru ketemu nggih. Asale mboten saged nampa. Seolah-olah hidup harus sesuai dengan keinginannya. Padahal ada yang mengatur hidup Allah. Kok kita ingin memaksakan diri kita sesuai dengan keinginan kita? Ya tidak bisa. Wong ada Allah yang menentukan, ya tetap bagaimanapun juga Allah. Ya, keinginan andaikan tercapai ya kita syukuri, tidak tercapai ya kita anggap itu pilihan Allah, dan apa yang jadi pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik. Walaupun kita tidak menginginkan, karena Allah lebih tahu,
tentang yang terbaik buat kita. Dan perlu kita pahami lagi, Allah itu tidak punya sifat bakhil loh. Jangan dianggap Allah itu bakhil gara-gara tidak ngasih nikmat kepada kita. Tidak bakhil Allah. Tidak ada sifat Gusti Allah bakhil itu tidak ada. Jadi tidak memberi itu bukan karena bakhil. Tidak memberi karena ada alasan tertentu yang tidak kita ketahui. Di asli nih Allah itu loman dan selamanya loman. Tapi kok jari ini loman kok awake ndak diwenehi, iki piye ceritane? Pasti ada tujuan tertentu kenapa tidak memberi kita, bukan karena bakhilan, karena memang Allah ndak bakhil. Kita pahami itu demi kebaikan kita. Karena Allah memilihkan itu, tidak mungkin Allah memilihkan itu tanpa adanya tujuan. Yang seringkali kita sampaikan, sayangnya Allah kepada kita sebagai hambanya ini lebih sayang daripada orang tua kepada anaknya. Tidak ada orang tua yang tidak sayang sama anaknya, pasti sayang kepada anaknya. Namun sayangnya orang tua kepada anak itu tidak semuanya memenuhi keinginannya anak. Memanjakan anak itu justru bukan orang tua yang sayang. Orang tua yang menjerumuskan anak. Orang tua yang sayang pada anaknya, kalau anaknya berbuat baik dipuji, kalau anaknya berbuat salah dinasihati. Dinasihati ra kena. Jadi kepuk barang. Zaman biyen, zaman saiki ya tanggane man-man ya. Tanggane nglapor nang polisi, KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga kan ngoten. Su'aul basirah, orangnya memiliki cahaya keimanan, namanya ilmu yakin. Jadi sudah mendekati, sudah bagus, sudah meningkat sedikit daripada orang pada umumnya tadi. Sehingga su'aul basirah, orang memiliki ilmu yakin itu ibaratnya ngeten. Ada kecelakaan nih, ada kecelakaan. Kita mendengar beritanya, kita harus percaya kalau ada kecelakaan. Namun kita kan tidak melihat sendiri kejadiannya seperti apa. Ini namanya ilmu yakin, karena kita hanya mendengar beritanya. Tentang Mekah misalkan, kita belum pernah ke Mekah, namun kita mendengar cerita tentang Mekah. Jadi Mekah niku koyo-koyo wis neng nggone uteke awake dhewe niku. Mekah nek krana sering ndelok niku. Ka'bah niku nggih. Sing ditempel ning tembok-tembok niku nggih. Sering kali ndelok ning TV misalnya. Itu kita belum pernah menginjakkan kaki kita ke tanah suci. Tapi kita mendengar berita tentang Mekah, di mana Mekah kelahiran Rasulullah, di mana Ka'bah ada di sana, orang haji ya di sana. Kita sudah mendengar. Kalau sudah mendengar seperti itu, berarti kita itu masuk ke ilmu yakin. Ya. Artinya ketika kita kepada Allah ini sudah meyakini adanya kuasanya Allah, bukan hanya adanya Allah tok, tapi meyakini juga terhadap kuasanya Allah. Bahwa kita tidak tidak punya kemampuan. Bahwa kita tidak punya kemampuan. Yang menentukan adalah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya fana fil af'al atau fil a'mal. Kita melepaskan pengakuan bahwa diri kita mampu. Kita tidak mampu. Yang memberikan kemampuan hanyalah Allah. Berarti kita sudah punya ilmu yakin. Ada su'aul basirah, ada nurul iman, cahaya keimanan dalam hati kita. Lek wis teko sakmono niku nggih. Namun itu belum tutup. Ketika kita merasakan hal yang semacam itu, buah yang kita hasilkan apa? Buah yang kita hasilkan seperti di sini, yusiduka qurbahu minka, akan membuat kita yakin dekatnya Allah dengan kita. Ya. Allah itu ada, Allah itu kuasa, Allah itu dekat dengan kita. Sehingga di saat kita mengalami persoalan, yang kita ingat, kita mintai tolong pertama kali adalah Allah. Ini ukurannya wong wis duwe su'aul basir, nurul yakin dan nurul iman atau ilmu yakin dan belum di sini. Lek enek masalah nggih, kira-kira sing disambati pertama kali Gusti Allah utawa awake dhewe utawa wong liya nggih. Lek ndak direken Gusti Allah nggih. Sing diindel-ndelne kemampuane awake.
sing disawang wong liya, sing kena diutangi misalnya ngoten niku lho. Berarti nurul imannya itu belum muncul. Masuk bagian yang tadi, amadul muslimin, umumnya orang. Belum ada ilmu yakin. Lah kalau sudah ada ilmu yakin ya, dia merasa tidak punya kemampuan pada dirinya ya. Allah lah yang menentukan dalam kehidupannya dan yakin Allah itu kuasa, dekat dengan dia. Ketika dia punya masalah, yang dimintai pertolongan pertama kali ya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dohirnya itu hanya sekedar ikhtiar daripada meneng, menamong ngoten. Daripada meneng ya tak dolan me kancaku mbok menawa Gusti Allah gerakne atine ngutangi aku ngoten lho. Jadi di hatinya itu tetap Allah yang di. Jadi harapan pada makhluk itu ndak ada ngoten lho. Jadi harapannya itu murni kepada Allah, kecil harapannya pada makhluk. Bahkan tidak ada sama sekali. Mek dhahire tok padha karo wong liya, atine niku beda. Karena atine nyambung ning gone Gusti Allah. Itu ada nurul iman, cahaya keimanan atau ilmul yakin. Yushiduka qurbahu. Bahkan membuat kita merasa dekat dengan Allah atau Allah dekat dengan kita. Yang menjadikan kita ketika kita merasakan dekatnya Allah adalah muraqabatuhu wal istihya minhu niki lho. Menjadikan kita merasa selalu diawasi oleh Allah dan malu kepada Allah andaikan Allah melihat kita melakukan apa yang dilarang. Dan malu kepada Allah andaikan kita tidak melakukan apa yang diperintahkan. Dadine niku, neng wonge dadine ngoten. Lek awake ndak duwe isin, sik mikire neng gone menungso nyawang aku apa ora. Awake iki ndung duwe ilmu yakin. Sik neng tingkatan niku wau nggih. Tingkatan wong sing nomor loro wau. Wong sampai teko neng gone ilmu yakin. Lek wis teko ilmu yakin, itu pengaruhnya selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena merasa dekat dengan Allah. Wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Tidak ada yang bisa menghalangi pandangan Allah kepada kita. Allah selalu bersama dengan kita. Termasuk ketika kita punya masalah karena Allah bersama dengan kita, kita lebih duluan meminta pertolongan kepada Allah dibandingkan meminta kepada yang lainnya. Merasa diawasi oleh Allah, merasa Allah bersama dengan kita, akhirnya kita takut untuk berbuat maksiat. Dan kita tidak berani untuk meninggalkan kewajiban kepada Allah. Yang kedua, wa ainul basirah yushiduka adzamaka liwujudihi. Niki luwih dhuwur malih. Ainul basirah. Ainul basirah dalam bahasa lain disebut dengan ainul yakin. Ainul basirah sama dengan ainul yakin. Jadi ada ilmul yakin, ada ainul yakin. Kalau sudah ainul yakin, maka sangatlah kuat keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang dilihat adalah wujudnya Allah, adanya Allah. Dirinya sendiri dianggap tidak ada, tapi masih menganggap dirinya asalnya tidak ada, kemudian dianggap tidak ada. Berarti masih dilihat. Melihat wujudnya Allah, adalah wujudnya Allah itu hanya kuasanya Allah. Hanya kuasanya Allah yang ada. Sedangkan kuasanya dirinya tidak ada. Kuasanya dirinya tidak ada sama sekali, tapi masih melihat kuasanya, gitu loh. Jadi tidak lepas hanya Allah, tapi masih ngelirik ning awake dhewe. Wah, aku ki ndak iso apa-apa ya. Akune sik enek, ngoten lho. Akune sik enek. Berarti sik melihat adanya selain Allah. Namun bagusnya dia mengakui bahwa dia tidak punya kemampuan. Adanya dianggap tiada. Kalau sudah punya ilmu yakin, ainul yakin, dia akan merasa bahwa yang kuasa hanyalah Allah, yang wujud hanyalah Allah, dirinya tidak punya kuasa sama sekali. Namun dia masih melihat dirinya, masih melihat dirinya sendiri, masih melihat. Jadi lebih tinggi lagi tingkatannya dari yang sebelumnya. Hal ini akan menjadikan orang al
layyabqa fi natrika ma tastanidu ilahi. Dia akan menjadikan orang sempurna dalam bertawakal kepada Allah. Kalau tadi seenek mumet-mumeti, ngoten lho. Seenek persentasenya itu urung 100%, ngoten lho. Kalau ini memang sudah 100%. Berserah diri hanya kepada Allah, ridho terhadap apapun yang ditentukan oleh Allah. Karena memang kita itu tidak bisa berbuat apa-apa, kita bisa menerima apapun yang telah ditetapkan Allah kepada kita. Ilmu yakin, ainul yakin, ini sama halnya kalau kita ibaratkan ada berita orang yang kecelakaan, dia tidak sekedar mendengar beritanya, namun dia juga menyaksikan korbannya, nyawang go aduan, tapi nyawang korbannya go aduan. Masya Allah, kepalanya pecah, tangannya putus, wis darahnya banyak keluar, nyawang eruh, melihat, namun tidak menyentuhnya, itu masuk dalam ainul yakin. Jadikan dia merasa yang wujud hanyalah Allah dan melihat dirinya tidaklah wujud. Yushiduka adzamaka, akan menunjukkan kepadamu tiadanya kamu karena wujudnya Allah. Jadi kita melihat diri kita yang tidak punya kemampuan, yang mampu hanyalah Allah. Masih melihat. Yang nomor 3, ini yang luar biasa. Ini yang nomor 3 di sini, berarti nomor 5 dari urutan yang tadi. Wa haqqul basirah yushiduka wujudahu la adamaka wala wujudaka. Haqqul basirah, atau bahasa lain adalah haqqul yakin, itu akan menunjukkan kepadamu wujudnya Allah saja dan tidak melihat ada dan tiadanya kita. Allah kiyo aku kiyo Allah, malah ngoten nek cara dijelasno ngoten, tapi kan ya repot lek ngoten niku. Jadi yang dilihat hanya wujudnya Allah, yang dilihat hanyalah wujudnya Allah, apapun itu Allah, ngoten loh. Yang lainnya itu tidak terlihat sama sekali. Maksud terlihat itu tertutup karena tidak punya kemampuan, wis dianggap ora eneng. Berarti enek wong selametan, wong ini ku ora patek direken, gone nang poncotan. Tekon ora tekon ini kan dianggap padha ae kan ngoten to. Anggap dianggap yo ora teko. Nek genep-genep tok ngoten lho aneh. Misalkan seperti itu nggih. Makhluk itu enggak punya kemampuan apa-apa. Karena memang enggak punya kemampuan apa-apa, enggak dilihat adanya. Yang dilihat Allah yang menggerakkannya. Allah yang memberikan kekuatannya. Srengenge iso menyinari ya karena Allah. Dia beredar dari arah timur menuju barat ya Allah. Kalau Allah berkehendak nanti ya akan berubah peredarannya dari barat ke timur. Ya karena tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah yang sudah berkehendak. Dalam hidup kita ya demikian itu. Karena kita hakul yakin, benar-benar memiliki yakin yang sempurna, ibaratnya tidak hanya mendengar kabar ada kecelakaan, tidak hanya sekedar melihat orang yang kecelakaan, tapi langsung menolong orang yang kecelakaan. Aku luruh dhewe, tangane poklek, getihe akeh. Wah aku lho, kabeh awakku nek getih. Lah niku kan beda to. Karo wong mek melihat tok ngoten kan mek beda. Rasane ngomong niku nggih beda ngoten lho. Antara yang memang sudah benar-benar bersentuhan dengan korban dengan hanya melihat dari jauhan. Aku mah ngeruh nek wong kecelakaan piye ketoke kan ngoten. Kita koyok mati ya apa ora. Karena ora nulungi, tapi lek nulungi dilihat urat nadinya oh sudah ndak berdenyut berarti mati. Kan bisa memastikan. Hakul yakin ya seperti itu. Karena yakin betul bahwa Allah yang berkuasa dalam kehidupan, adanya kita dan tiadanya kita tidak melihat sama sekali. Yang kita lihat hanyalah Allah. Kita berbuat baik Allah. Ketika kita berbuat buruk misalkan, kita segera bertobat. Hakikatnya ya Allah, namun kita tidak boleh menisbatkan yang buruk kepada Allah. Apalagi dari orang lain ya. Dari orang lain yang berbuat buruk kepada kita. Kita lihat bukan orang tapi Allah. Allah yang menggerakkan orang tersebut, bukan kemauan orang itu. Adanya orang dan tiadanya tidak ada pengaruhnya.
dihina seperti apapun oleh orang lain, ndak pernah nesu, ndak pernah apa, guyang guyu. Oh Gusti Allah memang sayang ya. Kenojo aku kemelinti, akhirnya aku di ino karo wong ngene iki. Akhirnya manfaatnya gede nggih. Wong ora tau dino wong nggih. Saya kemelinti. Kemelinti napa nggih? Wis saya sombong lah ngoten lho. Wis bahasane wong biyen. Itulah yang dimaksud dengan hakul basirah. Kemudian pada endingnya kanallahu wala syai'a ma'hu wa huwa al-an ala ma kana alaihi. Kanallah wala syai'a ma'hu. Yang ada hanyalah Allah, tidak ada selainnya Allah. Ini ketika hakul yakin, hakul yakin, hakul basirah itu. Kanallah, yang wujud itu Allah, tidak ada selain Allah. Jadi telah ada Allah dan tiada sesuatu di sampingnya. Yang ada hanyalah Allah, yang lainnya tiada. Karena adanya yang lain berangkat dari tiada. Tapi adanya Allah tidak dari tiada. Allah itu ada, tidak berpermulaan, tidak didahului dengan tiada. Dan tidak akan berakhir dengan tiada. Allah ada dan selamanya ada. Berarti kan yang ada itu Allah. Kehidupan yang menggerakkan Allah berarti yang ada kan ya Allah. Karena Allah wala syai'a ma'ahu, tidak bergerak dengan sendirinya. Jadi kita berhasil usaha ya Allah, kita tidak berhasil ya Allah, enek corona ya Gusti Allah, renek corona ya Gusti Allah. Berarti sing eneng meng Gusti Allah, liyane ora eneng. Karena yang menentukan semuanya Allah. Wa huwa al-an ala makana alama alikana, dan Allah saat ini sesuai apa yang sudah ada pada Allah sebelumnya. Jadi ketika Allah itu wujud ya selamanya wujud, ketika Allah itu berkuasa ya selamanya berkuasa, berarti selainnya Allah tidaklah wujud dan tidaklah kuasa. Yang ada hanyalah Allah, yang lainnya tiada. Itu akan kita rasakan ketika kita sampai pada hakul yakin, namanya makom fana. Makom fana itu makom yang istilahnya sirno, berarti melepaskan, menganggap tiada apapun, rusak yang lain, yang ada hanyalah Allah. La fa'ila illallah, la maujuda illallah, la sami'a wa la mutakallima illallah. Tidak ada yang berbuat kecuali Allah, tidak ada yang melakukan sesuatu, yang mendengar, yang berbicara, yang melihat kecuali Allah, dan tidak ada yang wujud kecuali Allah. Setelah itu ada makom namanya makom bako, di atasnya makom fana. Makom fana itu hanya sekedar di halamannya makom bako, halaman ku enek sak ndurin, sehingga masuk pada majdub, orang yang tertarik terhadap Allah sudah melupakan dirinya sendiri. Ya, cukup sekian pertemuan kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan bisa menyentuh hati kita dan membuat kita semakin yakin terhadap kuasanya Allah, semakin taat kepada Allah. Akhirnya kita selamat fid dunya wal akhirah. Cukup sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.